Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab 2728-2730. Ojo lali subrek, like and comment ya. Yuk gasken. Saat ini, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi yang sangat bermartabat, dan kekuatan di tubuhnya tidak bisa bertahan lama. Formasi ini jelas ditujukan pada manusia, dan Hu Ben serta Li Xing sama sekali tidak terpengaruh dan dapat terus mengisi kembali kekuatan spiritual mereka. Ayo kita lakukan, kali ini dengan keras. Hu Ben meraung marah, lalu dia dan Li Xing menyerang Chen Ping lagi. Hu Ben, kamu sangat berani. Tepat ketika Hu Ben dan Li Xing menyerang Chen Ping lagi, tiba-tiba terdengar teriakan, dan Putri Isa muncul. Saya melihat Putri Yixia melambaikan telapak tangannya, dan aura dominannya menuju ke arah Hu Ben dan Li Xing. Melihat bahwa itu adalah Putri Isa, keduanya buru-buru menahan nafas, karena takut menyakiti Putri Isa. Meskipun mereka meninggalkan kota Kekaisaran Iblis, bagaimanapun juga ini adalah wilayah kota Kekaisaran Iblis. Jika Putri Isa benar-benar terluka, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Putri Isa memandang Chen Ping dengan prihatin dan bertanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Melihat Chen Ping baik-baik saja, Putri Isa merasa lega, lalu dia memelototi Hu Ben dan berkata, Hu Ben, ayahku baru saja menghukummu, namun kamu masih berani melakukan apa saja pada Chen Ping, sungguh berani. Li Xing, dan kamu, aku sama sekali tidak menyukaimu. Siapapun yang aku suka adalah kebebasanku. Jika kamu berani tidak menghormati Chen Ping, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, aku akan membiarkan kalian berdua membayarnya dengan nyawamu. Setelah Putri Isa selesai berbicara, dia menarik Chen Ping dan pergi. Hu Ben dan Li Xing tidak berani mengejar setelah melihatnya. Di bawah formasi, keduanya nyaris tidak berurusan dengan Chen Ping. Jika Putri Isa ditambahkan, keduanya akan menjadi rival. Sudah berakhir. Putri Isa harus kembali dan memberitahu Kaisar Iblis. Kali ini aku akan sial. Hu Ben sedikit takut saat ini. Kakak Hu Ben, kami sudah melakukan apa yang telah kami lakukan. Tidak ada gunanya kamu takut, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Li Xing membujuk, bagaimana menghadapinya? Mungkin Kaisar Iblis akan menghancurkanku kali ini, dan hidupku tidak akan terjamin. Hu Ben berkata dengan cemas, kamu bisa. Li Xing membisikkan sesuatu di telinga Hu Ben. Wajah Hu Ben berubah dari merah menjadi putih, dan akhirnya dia berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Jika saya benar-benar melakukan ini, maka saya akan menjadi pengkhianat dan saya akan dieksekusi oleh Ling Qi. Hu Ben mati-matian menggelengkan kepalanya. Kakak Hu Ben, bahkan jika kamu tidak melakukannya, menurutmu apakah Kaisar Iblismu akan membiarkanmu pergi? Sekarang kamu tidak lagi mendapat perhatian dari Kaisar Iblismu. Dia memperlakukan manusia lebih baik darimu, seorang jenderal yang hebat. Dan kamu melakukan apa yang aku katakan. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan menjadi Kaisar Iblis baru, tetapi kamu juga bisa mendapatkan Yixia. Ketika saatnya tiba, kamu akan merangkul keindahan, dan kamu akan menjadi pemenang dalam hidup. Selama kamu menjadi Kaisar Iblis, kota kerajaan kami akan bekerja sama dengan kota kekaisaranmu. Siapa yang berani menggertak kami di seluruh klan Orc? Li Xing terus membujuk Hu Ben. Mendengar apa yang dikatakan Li Xing, hati Hu Ben sedikit tergerak. Hu Ben tidak memiliki pengejaran kekuasaan yang tinggi, dan dia tidak pernah berpikir untuk menjadi Kaisar Iblis, tetapi dia tidak pernah melupakan Isa. Selama dia bisa mendapatkan Yixia, dia telah tidur dengan Yixia lebih dari sekali dalam mimpinya, dan Hu Ben merasa dia tidak akan bisa hidup tanpa Yixia. Saudaraku, apakah yang kamu katakan dapat diandalkan? Bagaimana jika Kaisar Iblis mengetahuinya? Bagaimana jika aku kembali kali ini, dan Kaisar Iblis langsung mengunciku? Hu Ben bertanya pada Li Xing, kakak Hu Ben, jangan khawatir, obat saya tidak berwarna dan tidak berasa, jadi Anda tidak akan menyadarinya, dan setelah minum obat saya, Anda tidak akan mati, hanya saja organ dalam Anda seperti pisau, dan Anda bisa, jangan tunjukkan kekuatanmu. Ketika saatnya tiba, berpura-pura mengakui kesalahanmu, dengan tulus mengundang Kaisar Iblis dan Yixia untuk makan malam, dan masukkan saja racun ke dalam makanan. Aku akan kembali ke kota Kekaisaran Mingli untuk meminta bantuan. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan dapat mengendalikan seluruh kota Kekaisaran dengan bekerja sama dari dalam keluar. Selain itu, kamu masih menjadi jenderal penjaga kota Kekaisaran. Sebagian besar penjaga di kota Kekaisaran mengikuti perintahmu. Li Xing mengikuti Hu Ben secara detail tentang apa yang harus dilakukan selangkah demi selangkah. Hu Ben mengertakkan gigi, ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata,
Oke, ayo bertarung, tapi kamu tidak bisa berbohong padaku, dan kamu tidak boleh membiarkan Yixia mengalami kecelakaan. Jika sesuatu terjadi pada Isa, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hu Ben hanya ingin mendapatkan Yixia. Jika sesuatu terjadi pada Yixia dan dia diracun sampai mati, apa gunanya pemberontakan Hu Ben? Kakak Hu Ben, jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah. Li Xing berjanji dengan sangat serius. Oke, beri aku obatnya, kamu harus cepat, aku akan bertarung selama beberapa hari ini, agar Kaisar Iblis tidak meragukanku. Hu Ben meminta Li Xing untuk mengeluarkan racun yang sudah disiapkan. Setelah Li Xing memberikan racun kepada Hu Ben, dia langsung pergi ke kota Raja Mingli. Dia ingin mengerahkan pasukan dari kota Raja Mingli secepat mungkin. Setelah Hu Ben menarik napas dalam-dalam, dia berjalan menuju Demon Imperial City. Tapi saat ini, di istana kota kekaisaran, wajah kerajaan Ye Yao sangat pucat, dan dia terus memukul meja. Harimau ini sangat berani, dia bahkan tidak mendengarkanku, dan berani bergabung dengan Li Xing itu untuk menyerang Tuan Chen. Kurasa dia lelah bekerja, segera panggilkan aku Hu Ben, aku akan menjaganya. Kaisar Iblis Ye meraung, akan ada penjaga segera, dan mereka sedang terburu-buru untuk menemukan Hu Ben. Dan Yixia berkata dari samping, ayah, menurutku harimau ini tidak dapat digunakan lagi. Ayo tarik jenderalnya, dia benar-benar berhubungan dengan Li Xing itu. Meskipun kita tidak berseteru dengan Mingli King City, setelah bertahun-tahun, bukankah kedua keluarga kita tidak terlalu sering bertengkar secara terbuka atau diam-diam? Hu Ben ini jelas tahu bahwa Yao Huang Cheng dan Mingli Wang Cheng kita berselisih, tapi dia masih mengikuti Li Xing begitu dekat. Jika aku tidak pergi lebih awal, Chen Ping mungkin sudah lama dibunuh oleh mereka berdua. Yixia tampak marah. Dia berharap ayahnya bisa menyingkirkan Hu Ben. Isa, apakah Tuan Chen baik-baik saja? Kaisar Iblis Ye bertanya. Ini bukan masalah besar, hanya saja kekuatan fisiknya habis, dan aku sedang memulihkan diri dari latihan saat ini. Kata Putri Isa, saat ini, Hu Ben dibawa ke aula oleh para penjaga. Tetapi sebelum Ye Yao Huang marah, Hu Ben tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata dengan wajah penuh penyesalan, Kaisar Iblis, saya tidak mematuhi perintah Anda, dan melakukan sesuatu pada Chen Ping tanpa izin. Anda menghukum saya. Tidak peduli bagaimana kamu menghukumku, aku sama sekali tidak punya keluhan. Alasan mengapa aku bersatu dengan Li Xing itu adalah untuk bisa menghadapi Chen Ping itu. Aku sama sekali tidak berniat mengkhianati Kaisar Iblis. Aku suka Putri Isa, dan karena Chen Ping ada di sini, Putri Isa hanya memperhatikannya, jadi aku harus mengusirnya. Apa yang dikatakan Hu Ben sangat tulus. Tetapi pada saat ini, Ye Yao Huang sedikit bingung. Hu Ben menyukai Yixia, Ye Yao Huang sudah lama tahu bahwa, sekarang Hu Ben melakukan hal seperti itu, dia pasti terpesona oleh cinta. Dan selama bertahun-tahun, Hu Ben telah setia, dan kemarahan Ye barusan banyak menghilang dalam kata-kata Hu Ben. Hu Ben adalah bawahan yang setia, dia akan melakukan hal-hal sembarangan hanya untuk Yixia. Hu Ben, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak menyukaimu. Tidak mungkin kita berdua. Kenapa kamu menggangguku? Putri Isa sedikit mengernyit. Putri Isa, kamu adalah dewi di mataku. Meskipun aku tahu kamu tidak menyukaiku, aku harap kamu tidak menghilangkan hakku untuk menyukaimu. Bahkan jika aku bisa melihatmu dari jauh, aku akan puas. Dalam hidupku, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain lagi. Saya tahu bahwa kesalahan yang saya buat kali ini benar-benar tidak dapat dimaafkan, jadi saya harap saya bisa mati di tangan Putri Isa. Putri Isa, ayolah, jika aku bisa mati di tanganmu, aku akan mati tanpa penyesalan. Hu Ben berlutut di tanah, memejamkan mata, dan menunggu Yixia bergerak. Tapi Hu Ben lebih seperti ini, Yixia tidak mau melakukan apapun, apalagi dia tidak berniat membunuh Hu Ben. Hu Ben, kupikir kamu telah setia selama bertahun-tahun, kali ini aku tidak akan menghukummu sampai mati. Pergi ke penjara bawah tanah sendiri selama beberapa hari, itu hukumanmu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Chen, Anda pasti akan mati. Kata Raja Iblis Ye, terima kasih karena tidak membunuh Kaisar Iblis. Saya tidak akan pernah tidak menghormati Tuan Chen lagi di masa depan. Hu Ben buru-buru bersujud untuk berterima kasih padanya. Dengan kepala tertunduk, Hu Ben mundur perlahan, tepat saat dia keluar dari aula, pandangan tegas muncul di mata Hu Ben. Ayah, mengapa saya merasa harimau ini adalah orang yang berbeda, dan ucapannya sedikit berbeda. Kata-kata tadi sepertinya tidak keluar dari mulut Hu Ben, orang ini selalu kikuk. Putri Isa memandangi punggung Hu Ben dan berkata dengan bingung. Faktanya, apa yang dikatakan Hu Ben semuanya dijelaskan oleh Li Xing sebelumnya.
Jika tidak, dengan tatapan tercengang Hu Ben, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkin dia benar-benar menyadari kesalahannya, dan memasukkannya ke penjara bawah tanah sekarang dianggap sebagai hukuman. Kamu harus bergegas dan menemui Tuan Chen, dan memupuk lebih banyak hubungan dengan Tuan Chen. Kaisar Iblis Yi He meminta Putri Isa untuk menemani Chen Ping, berharap Isa akan mengembangkan hubungan dengan Chen Ping. Anda harus tahu bahwa Chen Ping adalah penguasa istana Tianlong, dan identitas ini berkali-kali lebih kuat dari Yi He. Meskipun Yi He adalah Raja Iblis, dia hanyalah bidak di bawah tangan Chen Ping. Yi He tahu bahwa ada 13 aula di seluruh kuil Tianlong. Setelah dia, pasti akan ada aula yang lebih kuat. Ayah, mengapa kamu mengatakan itu padaku? Betapa malunya. Setelah selesai berbicara, Putri Isa berbalik dan berlari menuju tempat tinggal Chen Ping. Hu Ben dikurung di penjara air selama 3 hari. Meski dikurung di dalam, kebebasan Hu Ben tidak terkendali. Jadi Hu Ben telah mengawasi, jika Li Xing memimpin orang untuk menyergap di dekat kota Yao Huang, dia dapat keluar dari penjara air, mentraktir Yi He Yao Huang dan Putri Yixia untuk makan malam, dan memberi mereka obat. Dan Chen Ping juga berlatih selama 3 hari penuh. Selain memahami tapak guntur lari, dia juga harus terus menyempurnakan api pamungkas di tubuhnya. Dia berharap suatu hari sawit guntur lari dan api pamungkas akan bergabung. Pada hari ini, saat Chen Ping masih berlatih, Yixia memasak makanannya sendiri dan membawanya ke Chen Ping. Pola makan dan kehidupan sehari-hari Chen Ping akhir-akhir ini semuanya diurus sendiri oleh Putri Isa. Faktanya, Chen Ping memahami pikiran Putri Ye Sao, dan dia juga menganggap serius dedikasi Putri Isa. Tetapi dia belum bisa menjanjikan apapun kepada Putri Isa. Waktunya makan, Putri Isa memanggil Chen Ping. Chen Ping perlahan membuka matanya, dan hendak bangun dari tempat tidur untuk makan, ketika tiba-tiba lampu merah melintas di pinggangnya, diikuti oleh suara cemas Liu Ruyan. Ketika Chen Ping pergi, dia memberi Liu Ruyan slip giok transmisi suara, hanya agar Liu Ruyan dapat menemukannya kapan saja jika dia memiliki masalah mendesak. Chen Ping, kamu di mana? Liu Ruyan bertanya dengan cemas. Nona Liu, saya dekat sekte Kuali Giok, ada apa? Chen Ping tidak mengatakan bahwa dia berada di Demon Imperial City. Dia takut Liu Ruyan akan salah paham. Lagi pula, tanpa memurnikan obat sebagai penghalang, Demon Imperial City mengikuti sekte manusia, dan itu tidak sopan. Hebat, kalau begitu cepatlah, Hu Yixiao membawa orang kembali, dan sekarang aku telah memerintahkan orang untuk menutup gerbang sekte, dan susunan perlindungan gunung sekte juga telah diaktifkan. Namun, mereka akan dapat segera menerobos. Kali ini, pembudidaya iblis yang dibawa Hu Yixiao dari kota Raja Mingli sangat kuat. Liu Ruyan buru-buru menjelaskan kepada Chen Ping. Oke, ayo kembali, tunggu aku, pastikan untuk menahan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menutup komunikasi, bahkan tidak makan, dan segera berlari keluar. Hei, Putri Isa mengusirnya. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Siapa wanita tadi? Saat Putri Isa mendengar suara Liu Ruyan, dia menebak identitas Liu Ruyan. Hanya seorang teman, kamu menungguku untuk berpamitan dengan ayahmu, jangan sampai dia tidak tahu keberadaanku. Aku akan pergi ke sekte Kuali Giok untuk menangani hal-hal kali ini, jadi biarkan ayahmu yang mengurusnya. Chen Ping dengan cepat menjelaskan kepada Putri Isa. Hei, apakah sekte Kuali Giok dalam bahaya? Apa hubunganmu dengan sekte Kuali Giok? Apa kau ingin aku ikut denganmu? Putri Isa mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Chen Ping. Sangat disayangkan bahwa Chen Ping tidak dapat mendengar satupun dari mereka. Pada saat ini, Chen Ping telah berlari beberapa mil jauhnya. Kamu sangat peduli dengan wanita lain, tapi kamu mengabaikanku. Putri Yixia cemberut dengan ketidakpuasan, tetapi dia tetap pergi mencari Yi He Yao Huang dan memberitahu Yi He Yao Huang tentang Chen Ping. Ketika Chen Ping bergegas ke sekte Kuali Giok, di depan gerbang sekte Kuali Giok, Hu Yixiao memimpin ratusan tentara buas dari kota Raja Mingli untuk mengepung sekte Kuali Giok. Dan di samping Hu Yixiao, seorang lelaki tua kurus sedang menggumamkan sesuatu. Orang tua ini adalah penjaga kota Raja Mingli, dan kekuatannya telah mencapai peringkat kelima dari alam komposit. Raja Li mengirim tetua ini ke sini untuk membantu Hu Yixiao merebut posisi penguasa dari sekte Kuali Giok. Seorang penjaga di peringkat kelima dari alam tubuh komposit sudah cukup untuk membantu Hu Yixiao mendapatkan kembali posisi tuannya. Anda harus tahu bahwa anggota terkuat dari sekte Kuali Giok hanyalah sesepuh kedua, yang hanya merupakan peringkat ketiga dari tubuh komposit dunia. Hu Yixiao saat ini masih tidak tahu bahwa tetua kedua tidak merebut sekte Kuali Giok dan menjadi penguasa, tetapi sekarang penguasa adalah Liu Ruyan. Jenderal Qi, kamu mungkin telah merusak formasi pelindung gunung ini. Hu Yixiao bertanya kepada penjaga di sampingnya dengan hormat. Formasi belaka, bagaimana mungkin sulit bagiku? Jenderal Qi mencibir dan berkata,
Saya melihat Jenderal Qi terus melantunkan formula di mulutnya, dan satu demi satu rune bangkit dari tubuhnya, dan kemudian melayang di udara, memancarkan sinar cahaya, terus-menerus menyinari formasi penjaga gunung. Diiringi dengan semburan suara, formasi pelindung gunung mulai bergetar terus-menerus, dan seluruh sekte Kuali Giok juga bergetar. Sepertinya formasi pelindung gunung tidak bisa bertahan lama,